Berkat jaringan fungi, planet bumi menjadi subur dan hidup. Tapi kemudian, ratusan juta evolusi hancur dalam sekejap. Hantaman asteroid memusnahkan lebih dari 70% dari semua makhluk di bumi. Namun fungi akan kembali menjadi penyelamat utama bagi alam. Fungi mengubah bencana alam menjadi keuntungan. Dengan begitu banyak makhluk hidup yang mati di atasnya, bumi seakan menjadi kompos bagi fungi. Fungi kemudian berkembang biak dengan sangat cepat. Di hamparan yang penuh kematian ini, fungi mewarisi bumi dan menjadi salah satu organisme terkuat setelah kepunahan massal terakhir. Fungi berevolusi menjadi lebih efektif dan tidak hanya memakan material mati. Fungi parasit muncul dan memakan organisme hidup. Mereka mulai menjangkiti serangga dan reptil, dan menjangkiti sebagian besar binatang tanpa mereka sadari. Namun kelompok binatang kecil mampu menangkal serangan fungi. Mamalia kecil seperti Morganocodontidae yang akan menjadi cikal bakal semua mamalia di dunia, termasuk manusia. Mamalia ini kebal terhadap serangan mematikan fungi. Mamalia memiliki satu keunggulan bawaan jika dibandingkan dengan reptil dan serangga. Mamalia berdarah panas. Reptil dan serangga cukup rentan terhadap serangan fungi. Tapi mamalia mampu mempertahankan suhu tubuh mereka di 30 derajat Celcius atau lebih, menciptakan zona termal yang mencegah fungi berkembang biak. Suhu hewan berdarah panas diperkirakan menjadi suhu yang tidak bisa ditoleransi oleh sebagian besar fungi. Hipotesis ini pernah diuji dengan mengukur fungi dalam dua temperatur yang berbeda selama 2 hari. Satu kultur disimpan pada suhu 25 derajat Celcius yang merupakan suhu ruangan, satu lagi di suhu 30 derajat Celcius yang merupakan suhu tubuh mamalia. Setelah 2 hari di dalam kultur, ada perbedaan dalam pertumbuhan. Pada suhu 25 derajat Celcius, ada pertumbuhan yang signifikan. Namun di suhu 37 derajat Celcius, pertumbuhan fungi sangat minim atau bahkan tidak ada sama sekali. Perbedaan suhu yang sedikit ini melindungi kita dari fungi patogen. Perbedaan kecil yang menentukan hidup dan mati. Di Amerika, jutaan kelelawar kecil mati karena serangan fungi. Tapi kelelawar adalah mamalia seperti kita. Mereka berdarah panas. Namun, sebagian besar kelelawar akan berhibernasi di musim dingin. Dan ketika suhu tubuh mereka turun, disitulah mereka menjadi rentan terhadap serangan fungi. Ada sebuah penelitian tentang kelelawar yang terjangkit ini. Dan menariknya, jika kelelawar yang terinfeksi ini dirawat dan diberi makan, dibangunkan dari hibernasinya, suhu tubuh mereka akan naik dan dengan mudah mereka dapat mengendalikan penyakit mereka. Itu karena metabolisme dan sistem kekebalan tubuh mereka kembali aktif. Dan sistem kekebalan tubuh ini tidak dapat bekerja dengan baik ketika mereka sedang berhibernasi. Seakan dilindungi oleh suhu tubuh mereka yang tinggi, mamalia bebas menjelajah dunia yang didominasi fungi pada saat itu. Ini adalah Otzi, manusia zaman es, korban pembunuhan di zaman Neolitikum. Tubuhnya terawetkan dengan sempurna di dalam es selama ribuan tahun. Dan di antara tubuh bekunya, ada beberapa benda yang menarik yang ditemukan. 2 benda yang tidak diketahui ini menjadi misteri besar. Para peneliti menguji bahan-bahan yang terdapat dalam benda bawaan Otzi. Dan ternyata mereka adalah jamur. Polipor lebih tepatnya. Banyak dugaan yang muncul tentang jamur ini. Apakah itu senjata? Atau bahan makanan? Tapi benda itu terlalu kecil untuk menjadi senjata. Dan terlalu cantik untuk dimakan. Karena benda ini terlihat seperti ornamen, seperti aksesoris. Mungkin itu adalah perhiasan. Sementara kisah misteri tentang riwayat pembunuhannya tidak akan pernah diketahui, sejarawan telah mengumpulkan beberapa petunjuk. Salah satu dugaan utama adalah kemungkinan Otzi bukan korban begal. Ia tidak dibunuh untuk dirampok barang-barangnya, karena barang-barang berharga lain turut ditemukan bersamanya. Namun ada petunjuk lain yang lebih penting, yang ditemukan oleh sejarawan dan arkeolog tentang gaya hidupnya. Beberapa faktor menunjukkan bahwa Otzi sering berpindah-pindah tempat. Dengan demikian, benda-benda yang ia putuskan untuk dibawa bersamanya mengungkapkan hal yang lain. Otzi membawa 2 jenis jamur yang berbeda. Satu dikalungkan di lehernya, dan yang lainnya disimpan di kantong khusus. Dan ini menunjukkan bahwa jamur tersebut memiliki tujuan besar dalam hidupnya. Dr. Ursula Paintner
Salah satu ilmuwan yang mempelajari jenis jamur ini mengemukakan bahwa jamur-jamur tersebut lebih dari sekedar hiasan. Mereka memiliki manfaat medis. Polipor meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan sudah digunakan untuk melawan kanker, melawan peradangan, antivirus, dan antibakteri, sehingga memiliki sifat obat. Polipor yang dibawa Otzi adalah penggunaan jamur pertama yang tercatat sebagai obat. Tapi bagi manusia zaman es, jamur serbaguna ini memiliki makna lain. Jamur ini adalah jimat, memiliki sifat spiritual. Jimat ini seperti membawa roh dewa kemanapun Otzi pergi, untuk melindunginya dalam perjalanan hidupnya. Fungsi lain dari polipor adalah sebagai rabuk yang mampu menampung bara api, membuat api menyala lebih cepat dan mudah, terutama di saat tidak ada korek api atau pemantik api. Banyak yang menganggap jamur adalah sesuatu yang membosankan. Tapi mereka yang menganggap demikian mungkin tidak tahu kalau jamur telah memegang peranan penting dalam sejarah yang baru mulai dipahami manusia modern. Penemuan Otzi merupakan langkah baru dalam memahami manfaat fungi. Tapi untuk benar-benar memahaminya, manusia butuh lebih banyak langkah lagi.